Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda berada di satu titik hidup, di mana semuanya terasa hancur? Bukan hanya soal kehilangan harta, tetapi juga kehilangan arah. Kepercayaan diri menurun, harapan terasa semakin tipis. Di fase seperti itu saya yakin banyak dari kita melakukan hal yang sama. Kita mencari sesuatu yang besar, motivasi yang besar, strategi yang besar, atau perubahan drastis yang seolah-olah bisa langsung membalikan keadaan. Kita ingin jalan cepat, kita ingin solusi instan, kita ingin hasil yang langsung terlihat. Namun menariknya, ketika kita menengok kembali perjalanan hidup Rasulullah, kita justru menemukan cara yang sangat berbeda. Cara yang sederhana, tidak rumit, tidak mewah, dan sama sekali tidak instan. Tetapi justru dari cara sederhana inilah, beliau mampu bangkit dari nol dan membangun peradaban yang dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Mari kita bahas pelan-pelan. Jika kita berbicara tentang bangkit dari titik nol, kehidupan Rasulullah benar-benar dimulai dari kondisi yang sangat berat. Beliau kehilangan ayah bahkan sebelum sempat dilahirkan ke dunia. Kemudian kehilangan ibu di usia yang masih sangat muda. Sejak kecil, beliau tumbuh tanpa perlindungan keluarga inti yang utuh. Ini bukan awal kehidupan yang mudah, dan jelas bukan titik awal yang ideal menurut ukuran manusia. Lalu ketika dewasa, saat beliau membawa risalah kebenaran dari Allah, beliau tidak langsung diterima, tidak langsung dihormati, tidak langsung didukung. Yang beliau terima justru penolakan, ejekan, tekanan, pemboikotan, bahkan pengusiran dari tanah kelahirannya sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang manusia biasa, ini sama sekali bukan kondisi yang menjanjikan untuk sebuah kesuksesan. Namun, di tengah kondisi seberat itu, ada satu pola penting yang selalu dijaga oleh Rasulullah. Bukan strategi bisnis, bukan manajemen konflik yang rumit, bukan kekuatan politik atau kekuasaan. Hanya satu hal yang sangat sederhana, tetapi sangat mendasar. Menjaga integritas diri, bahkan ketika tidak ada hasil yang langsung terlihat. Rasulullah tidak menunggu dunia menjadi adil dulu untuk bersikap jujur. Beliau tidak menunggu keadaan membaik dulu untuk bersikap amanah. Beliau tidak menunggu dihargai dulu untuk tetap konsisten. Beliau tetap menjadi pribadi yang sama, bahkan ketika dunia memperlakukan beliau dengan sangat tidak adil. Dan justru disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Banyak orang hari ini gagal bangkit, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang kesempatan, tetapi karena kehilangan pegangan saat berada di titik nol. Saat kondisi terdesak, kita sering tergoda untuk mengorbankan prinsip sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa melenceng sedikit, yang penting selamat dulu, yang penting dapat peluang, nanti kalau sudah berhasil baru diperbaiki. Namun Rasulullah tidak memilih jalan seperti itu. Bahkan jauh sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal masyarakat dengan satu julukan mulia, Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Julukan ini tidak lahir dari pidato, tidak lahir dari pencitraan, tidak lahir dari klaim diri. Julukan itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dalam waktu yang panjang dan dalam kondisi yang tidak selalu menguntungkan. Menepati janji meski tidak diawasi, bersikap adil dalam berdagang meski bisa mengambil keuntungan lebih, tidak memanfaatkan celah meski kesempatan terbuka lebar. Dan menariknya, kepercayaan inilah yang menjadi modal terbesar ketika Rasulullah benar-benar berada di titik nol. Ketika harta tidak ada, ketika jabatan tidak ada, ketika kekuasaan tidak ada, yang tersisa hanyalah reputasi pribadi. Dan reputasi seperti ini tidak mungkin dibangun dalam semalam. Saat Rasulullah mengajak manusia kepada Islam, banyak yang ragu, banyak yang menolak, banyak yang berpikir berkali-kali. Namun mereka tidak bisa menutup mata terhadap satu kenyataan sederhana, bahwa beliau adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang konsisten sejak lama. Kurang lebih mereka berkata dalam hati, kalau soal kejujuran, kami sudah mengenalnya sejak dulu. Disinilah pelajaran besar itu muncul. Masyarakat Madinah menerima Rasulullah bukan karena janji-janji manis, tetapi karena keyakinan bahwa beliau tidak akan mengkhianati amanah. Prosesnya pelan, masuk akal, dan sangat realistis. Bangkit bukan dengan loncatan besar, tetapi dengan akumulasi kepercayaan yang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Sekarang, mari kita tarik pelajaran ini ke kehidupan Anda hari ini. Saat hidup terasa nol, saat usaha gagal, saat karir terasa mandek, saat kepercayaan diri runtuh, tidak selalu Anda membutuhkan langkah besar. Kadang yang paling dibutuhkan justru keberanian untuk tetap lurus di saat jalan pintas terlihat sangat menggoda. Jujur meski bisa curang, tetap profesional meski tidak ada yang mengawasi, tetap menepati janji meski orang lain mengingkarinya. Ini bukan sikap naif, ini bukan kelemahan, ini adalah investasi jangka panjang. Dan Rasulullah adalah bukti nyata bahwa integritas yang dijaga dalam kesunyian pada waktunya akan berbicara dengan sangat lantang. Tidak semua orang akan langsung menghargai, tidak semua usaha akan langsung terlihat hasilnya, namun sejarah telah membuktikan, cara sederhana ini tidak pernah gagal. Bukan karena dunia selalu adil, tetapi karena kebenaran memiliki daya tahan. Mungkin hari ini Anda belum melihat hasilnya, mungkin prosesnya terasa lambat, mungkin Anda merasa berjalan sendirian tanpa sorotan. Namun jika satu hal ini tetap Anda jaga, seperti yang Rasulullah jaga sejak awal, maka sebenarnya Anda sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar pencapaian sesaat. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.